Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Di dalam video kali ini teman-teman, kita akan coba untuk membuat sebuah landing page menggunakan Elementor, tetapi kita akan menggunakan fitur terbaru dari Elementor yang bernama Flexbox Container. Kalau sebelumnya kita sudah pernah membuat website menggunakan fitur section dan inner section dari Elementor, di video kali ini kita akan membuat landing page menggunakan Flexbox Container ya. Jadi di sini untuk demo dari landing page yang akan kita buat seperti ini teman-teman. Ada section hero, lalu section sekilas tentang perusahaan atau tentang usahanya, section kenapa harus kami, section layanan kami, dan testimoni, lalu ada section FAQ di bagian terakhir ya. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu untuk preview dari landing page yang akan kita buat. Dan sekarang kita akan langsung masuk ke tahap yang pertama, yaitu mengenai pembelian hosting. Apa itu hosting? Hosting adalah tempat untuk menyimpan website kita di internet supaya website kita bisa diakses 24 jam non-stop. Diibaratkan rumah, hosting adalah tanah dan website adalah rumah. Jadi kita membutuhkan hosting untuk membuat sebuah website. Sama halnya ketika ingin membuat rumah, maka kita membutuhkan tanah terlebih dahulu ya. Sekarang kita bisa ke website Niaga Hoster dengan mengetikkan pomola.com/hosting Niaga Hoster ya. Lalu teman-teman bisa klik enter atau nanti teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi video ya. Nah, nanti akan terbuka website seperti ini. Dan selanjutnya teman-teman bisa ke bagian menu hosting, lalu pilih web hosting. Lalu teman-teman scroll ke bawah dan di sini pilih paket hosting sesuai dengan keinginan ya. Ada paket premium cocok untuk website personal branding atau blog. Ada paket bisnis untuk website bisnis, portal berita atau toko online. Lalu paket cloud startup untuk performa yang lebih maksimal. Selain itu nanti teman-teman bisa lihat di masing-masing fitur unggulan di setiap paket. Ada performa standar di sini untuk paket premium, performa meningkat untuk paket bisnis, performa maksimal hingga 10 kali untuk paket cloud startup. Dan masing-masing di sini ada 100 website yang bisa dibuat. Di paket premium dan paket bisnis ada 300 website yang bisa dibuat di paket cloud startup. 100 GB SSD storage atau penyimpanan di paket premium, 200 GB NVMe storage di paket bisnis dan di paket cloud startup. Lalu ada email gratis di masing-masing paket, yang artinya di sini teman-teman bisa membuat nama email sesuai dengan nama domainnya. Sebagai contoh, jika nama domain teman-teman pomola.com, maka teman-teman bisa membuat nama email dengan admin@pomola.com, info@pomola.com, atau yang lainnya ya. Untuk jumlah email yang bisa dibuat di masing-masing paket mencapai 100 email ya. Teman-teman bisa lihat nanti untuk detailnya. Selanjutnya ada domain gratis di masing-masing paket. Perlu diketahui teman-teman, untuk domain gratis ini hanya berlaku untuk 1 tahun pertama ya. Berikutnya teman-teman bisa ke bagian service and support di sini. Ada jaminan 30 hari uang kembali jika tidak puas dengan layanan dari Niaga Hoster. Jaminan uptime 99,9%. Artinya Niaga Hoster memberikan jaminan kalau server hostingnya jarang sekali terjadi yang namanya down. Jadi kalau website teman-teman di hosting di sini, jarang sekali kemungkinan terjadinya down. Berikutnya ada bantuan support 24 jam yang siap membantu jika terjadi kendala. Sekarang teman-teman bisa klik lihat fitur lengkap. Nah, di sini ada yang tidak kalah penting teman-teman, yaitu subdomain, di mana ada 100 subdomain di paket premium dan di paket bisnis.
Lalu ada 300 subdomain di paket Cloud Startup ya. Nah, di sini yang dimaksud dengan subdomain artinya kita bisa membuat lebih dari satu website dengan subdomain atau domain yang berbeda. Cukup di satu hosting saja, tidak perlu membeli hosting lagi. Oke, jika sudah cukup jelas, silakan teman-teman pilih paket sesuai dengan kebutuhannya ya. Di sini saya akan pilih paket premium. Teman-teman bisa klik pilih paket. Selanjutnya teman-teman bisa scroll ke bawah ke bagian durasi paket. Di sini silakan teman-teman tentukan durasi paket yang diinginkan. Untuk mendapatkan gratis domain minimal teman-teman mengambil durasi paket 12 bulan ya. Teman-teman bisa klik di sini. Semakin tinggi paket yang dipilih biasanya akan mendapatkan diskon yang semakin tinggi juga ya. Kemudian teman-teman di sini bisa masukkan email dan juga nomor telepon. Di sini saya sudah masukkan ya teman-teman untuk email dan nomor telepon yang aktif. Lalu silakan pilih metode pembayaran. Di sini saya akan pilih Briva misalnya. Kemudian di sebelah kanan nanti teman-teman bisa masukkan kode kupon di sini. Kode kuponnya yaitu Pemola ya. Lalu teman-teman klik tambahkan. Maka di sini nanti harganya akan berubah ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik buat tagihan pembayaran di sini. Oke, teman-teman, di sini kita sudah diarahkan ke halaman invoice atau ke halaman pembayaran ya. Nah, nanti di sini teman-teman bisa melihat untuk nomor akun dari pembayarannya ya. Dan di sini juga teman-teman bisa melihat untuk total yang harus dibayarkan. Silakan teman-teman lakukan pembayaran terlebih dahulu ya. Di sini saya rekomendasikan teman-teman untuk langsung melakukan pembayaran. Oke teman-teman, di sini saya sudah melakukan pembayaran. Setelah teman-teman melakukan pembayaran, bisa cek email apakah ada link untuk login ke dalam member area Niaga Hoster atau tidak. Jika tidak ada, teman-teman bisa ke menu login dan melakukan reset password. Klik di sini ya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa klik lupa password. Kemudian teman-teman bisa buat password di sini ya. Teman-teman bisa masukkan email yang digunakan untuk pendaftaran. Lalu teman-teman klik reset kata sandi atau password. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa cek email untuk melihat password, link password yang dikirim dari Niaga Hoster. Di sini ada email dari Niaga Hoster untuk ubah password, teman-teman klik. Lalu teman-teman klik di sini ubah password. Nah, di sini nanti teman-teman bisa masukkan password yang baru dan di sini untuk password yang baru juga ya. Jadi di sini untuk konfirmasi passwordnya. Oke, saya akan coba input teman-teman. Saya sudah input di sini, lalu masukkan password yang sama juga di sini dengan yang ada di atas. Kemudian teman-teman bisa klik confirm di sini ya. Oke, di sini teman-teman sudah berhasil untuk melakukan reset password dan sekarang juga teman-teman sudah masuk ke dalam member area dari Niaga Hoster. Nah, teman-teman bisa klik lewati di sini dan di sini nanti teman-teman bisa melakukan klaim domain, install WordPress dan yang lainnya ya. Yang pertama teman-teman di sini kita bisa melakukan verifikasi terlebih dahulu ya. Jika teman-teman belum mendapatkan email verifikasi, teman-teman bisa klik ulang di sini ya untuk melakukan verifikasi kembali. Dan teman-teman sekarang coba bisa cek email. Nah, di sini untuk melakukan verifikasi teman-teman silahkan klik dan lakukan verifikasi email. Oke, di sini kita bisa cancel saja ya untuk verifikasi 2 langkah. Kalau teman-teman ingin mengaktifkan silahkan diklik enable. Nah, untuk yang ini kita bisa close. Selanjutnya teman-teman kita bisa melakukan klaim domain di sini. Teman-teman bisa klik claim domain. Lalu teman-teman bisa masukkan nama domain yang diinginkan sesuai dengan yang teman-teman dapatkan di paket yang dibelinya ya. Sebagai contoh di sini teman-teman saya akan masukkan domain Pemola Tutor. Kemudian teman-teman bisa pilih ekstensinya. Di sini saya akan pilih .com. Lalu kita cek availability atau ketersediaannya. Nah, di sini domain masih tersedia ya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini domain available. Kemudian teman-teman bisa klik
claim domain. Nah, di sini nanti teman-teman bisa masukkan informasi yang diminta oleh Niaga Hoster. Di sini pilih personal, kita klik next step atau disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Klik next step. Kemudian di sini kita bisa masukkan untuk detail kontaknya ya. Oke, setelah teman-teman menginput detail kontak yang diminta oleh Niaga Hoster, teman-teman bisa scroll ke bawah dan klik finish registrasi. Nah, di sini ada notifikasi seperti ini, di mana Niaga Hoster akan melakukan peninjauan kontak terlebih dahulu. Teman-teman bisa klik continue. Dan di sini teman-teman bisa melihat bahwa status domain teman-teman sudah aktif ya. Selanjutnya teman-teman bisa cek email untuk melakukan konfirmasi kontak. Di sini teman-teman bisa lihat ada email baru ya untuk melakukan konfirmasi kontak. Teman-teman silahkan klik. Lalu teman-teman bisa klik link yang dikirim di sini. Kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah. Lalu teman-teman silahkan lakukan konfirmasi di sini. Dan di sini saya akan pilih approve. Lalu teman-teman klik submit. Oke, di sini untuk proses konfirmasi sudah selesai ya teman-teman. Dan akan diproses. Sekarang teman-teman bisa close dan kembali ke member area dari Niaga Hoster. Jadi sampai tahap ini teman-teman sudah berhasil untuk melakukan pembelian hosting dan domain. Jika di sini nanti status domain teman-teman belum aktif, teman-teman bisa chat CS dari Niaga Hoster di sini ya. Jadi seperti itu saja teman-teman bagaimana cara untuk melakukan pembelian hosting dan domain di Niaga Hoster. Jangan lupa untuk ke website pemula.com untuk melihat lebih banyak tutorial pembuatan website tanpa coding menggunakan WordPress, teman-teman. Kamu bisa filter berdasarkan kebutuhan kamu, membuat belajar semakin mudah tentunya. Akses sekarang di pemula.com gratis. Halo teman-teman semuanya, setelah teman-teman melakukan pembelian hosting dan domain di Niaga Hoster, sekarang kita akan melakukan setup untuk web hosting yang kita miliki. Di sini pastikan teman-teman sudah login ke dalam member area dari Niaga Hoster di Edge panel-nya ya. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa lihat di sini untuk melakukan setup di web hosting, teman-teman klik setup. Lalu klik start now di sini. Nah, di sini akan muncul seperti ini untuk siapa kita membuat website, apakah untuk diri sendiri, untuk seseorang, atau kita sudah memiliki website. Nah, di bagian ini kita bisa skip saja teman-teman. Klik di sini. Dan selanjutnya akan muncul seperti ini. Apakah kita akan membuat website baru atau migrasi website? Kita bisa skip teman-teman di sini. Nah, di bagian sini teman-teman kita bisa pilih nama domain yang kita beli tadi ya. Yang ini lalu kita klik select. Lalu di sini juga kita langsung bisa klik finish setup. Oke, di sini ditunggu ya teman-teman untuk progresnya. Nah, di sini nanti SSL juga terinstall secara otomatis ya. Di bagian ini nanti akan muncul dua notifikasi ya teman-teman, atau dua menu seperti ini. Di sini teman-teman bisa lihat view website. Nah, masih seperti ini ya, masih kosong. Teman-teman bisa kembali ke sini, klik manage site. Dan teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini. Di sini nanti teman-teman bisa lihat ada nama domain teman-teman. Teman-teman klik. Nah, maka nanti tampilan defaultnya akan seperti ini ya. Di sini ada nama domain teman-teman dan ini tampilan defaultnya. Kita close dan kita kembali lagi ke dashboard Niaga Hoster. Dan selanjutnya teman-teman kita akan melakukan instalasi WordPress. Untuk melakukan instalasi WordPress, silakan teman-teman ke menu home atau ke halaman home. Nah, di sini nanti teman-teman bisa lihat untuk hosting yang dimiliki. Lalu teman-teman klik manage. Nah, kemudian teman-teman akan diarahkan ke halaman hosting. Lalu teman-teman klik di sini auto installer. Lalu teman-teman pilih di sini adalah WordPress, klik select. Nah, kemudian teman-teman bisa masukkan untuk judul website yang akan digunakan, misalnya pemula tutorial. Lalu teman-teman bisa masukkan email yang akan digunakan. Kemudian teman-teman bisa masukkan username di sini untuk login, dan juga teman-teman bisa buat password di sini.
Pastikan di sini teman-teman mengingat username dan password karena akan digunakan untuk akses login ke dalam website. Teman-teman klik di bagian Advanced. Nah, di sini nanti pastikan teman-teman menginstalnya di dalam domain utama, dan di sini jika ada directory silahkan dikosongkan seperti ini. Kemudian di bagian database kita biarkan default, teman-teman. Kita bisa klik next. Selanjutnya di sini teman-teman bisa pilih versi WordPress terbaru, kemudian pilih bahasa yang akan digunakan. Misalnya kita cari bahasa Indonesia, atau di sini saya akan biarkan default bahasa Inggris. Kemudian teman-teman bisa klik install. Nah, di sini proses untuk instalasi WordPress-nya. Silakan teman-teman tunggu sampai selesai. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman, berarti instalasi sudah selesai ya. Teman-teman akan diarahkan kembali ke dashboard dari Niaga Hoster. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk teman-teman login ke dalam website yang sebelumnya diinstal? Caranya adalah pastikan teman-teman berada di menu hosting. Nah, di sini ada domain teman-teman ya, silahkan diklik. Nah, sekarang seperti ini ya. Untuk login ke dalam dashboard website, teman-teman tinggal akses nama domainnya, kemudian tambahkan /wp, lalu dash atau strip admin. Kemudian teman-teman klik enter. Nah, kemudian teman-teman bisa masukkan untuk username dan password yang digunakan untuk menginstalasi WordPress tadi ya. Setelah teman-teman input, teman-teman bisa klik login. Nah, ini adalah dashboard dari website teman-teman. Jadi sampai tahap ini kita sudah selesai untuk melakukan setup hosting dan juga untuk melakukan instalasi WordPress di Niaga Hoster ya. Nah, sekarang teman-teman bisa close untuk member area dari Niaga Hoster. Oke teman-teman, jadi untuk tutorial kali ini untuk melakukan setup hosting di Niaga Hoster dan melakukan instalasi WordPress sudah selesai ya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Oke teman-teman, selanjutnya setelah teman-teman selesai melakukan instalasi WordPress, kita akan melakukan instalasi plugin dan instalasi tema. Jadi sekarang pastikan teman-teman ada di dalam dashboard website. Nah, sebelum itu teman-teman, kita coba kunjungi situs dulu ya. Klik kanan di sini visit site, buka link di tab baru. Nah, di sini teman-teman bisa ubah di bagian setting general. Untuk set title, misalnya teman-teman tidak seperti ini atau ingin diubah yang lainnya bisa. Misalnya seperti ini teman-teman, pemula otomotif gitu ya misalnya. Lalu tag lainnya misalnya sama atau teman-teman ingin buat berbeda, silahkan. Lalu teman-teman bisa ke bagian site language ya, teman-teman pilih Indonesia di sini, bahasa Indonesia, scroll ke bawah dan klik save changes. Nah, maka di sini sekarang settingan websitenya jadi bahasa Indonesia ya. Berikutnya teman-teman ke bagian tampilan dan ke bagian tema. Nah, kita klik tambah baru teman-teman di sini. Kita akan cari namanya tema Astra. Ketikkan di pencarian namanya Astra. Yang ini teman-teman klik install. Lalu teman-teman klik aktifkan. Oke, di sini sekarang tema Astranya sudah aktif. Nah, kalau teman-teman kunjungi websitenya, di refresh, nah tampilannya berubah seperti ini. Lalu di bagian atas juga judul situsnya sudah berubah. Nah, berikutnya teman-teman ke bagian plugin dan tambah baru. Kita akan install satu plugin yaitu Elementor teman-teman ya. Teman-teman ketikkan di pencarian plugin namanya Elementor. Nah, di sini ya, teman-teman klik install sekarang. Lalu teman-teman klik aktifkan. Oke, di sini plugin Elementor sudah aktif. Nah, teman-teman sekarang ke bagian plugin terpasang. Kita akan nonaktifkan plugin default dari WordPress dan hostingnya ya. Centang di bagian hostinger dan Lightspeed Gauge. Klik di sini, lalu teman-teman nonaktifkan dan terapkan.
Lalu centang kembali teman-teman. Dan klik di sini, lalu klik hapus dan terapkan. Klik OK. Nah, selanjutnya teman-teman bisa ke bagian Elementor, ke bagian pengaturan, ke bagian fitur teman-teman ya, silahkan diklik. Lalu teman-teman scroll ke bawah, ke bagian fitur yang stabil di sini, fitur stabil. Teman-teman pastikan di bagian Flexbox Container di sini adalah aktif. Oke. Lalu teman-teman scroll ke bawah dan simpan perubahan. Karena di sini sesuai dengan preview website, teman-teman kita akan menggunakan fitur terbaru dari Elementor, yaitu Flexbox Container ya. Berikutnya teman-teman, kita akan membuat halaman lalu juga melakukan settingan website. Oke, di sini nanti teman-teman ke bagian laman dan klik tambah baru ya. Ini teman-teman close. Nah, di sini masukkan halaman, misalnya halaman home teman-teman. Lalu bisa terbitkan di sini. Oke, sudah terbit. Klik logo WordPress ini teman-teman. Nah, sekarang kita ke bagian tampilan ya. Lalu klik menu teman-teman. Kita buat menu, misalnya namanya menu utama gitu. Lalu klik buat menu teman-teman di sini. Kemudian kita centang halaman yang kita buat tadi, tambahkan ke menu. Lalu atur di sini menu utama dan menu of canvas, lalu klik simpan menu. Oke, di sini menu sudah diperbarui. Teman-teman bisa ke bagian pengaturan, ke bagian membaca, halaman statis teman-teman, beranda, kita pilih home, scroll ke bawah dan simpan perubahan. Oke, sudah disimpan ya. Lalu ke bagian permalink teman-teman, di sini pilih nama tulisan atau post name, scroll ke bawah dan simpan perubahan. Nah, berikutnya kalau teman-teman refresh di sini, maka sekarang sudah muncul halaman home di sini. Dan tampilannya bersih seperti ini ya. Oke teman-teman, berikutnya kita akan masuk ke tahap desain dari landing page kita. Sekarang teman-teman ke bagian laman dan semua laman ya. Nah, di sini klik halaman home, klik sunting. Landing page itu ya biasanya cuma satu halaman ya teman-teman. Nah, di sini kita sunting dengan Elementor ya, atau klik edit dengan Elementor. Nah, kita akan dibawa ke buildernya. Nah, di sini teman-teman bisa minimize dulu ya. Lalu ini kita close. Nah, oke, di sini kalau teman-teman lihat di bagian widget itu sebelumnya, kalau teman-teman pakai Elementor di sebelumnya ya, atau pada umumnya yang banyak dipakai itu section. Ketika kita klik di sini namanya itu section. Nah, lalu di sini nanti ada namanya inner section. Nah, tetapi di fitur terbaru ini kita akan menggunakan container ya. Jadi bentuknya seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini untuk strukturnya ya. Oke, di sini ada banyak jenisnya, teman-teman, yang bisa digunakan. Sekarang kita akan langsung desain landing page di section hero-nya ya, teman-teman. Oh ya, sebelum itu ke bagian pengaturan. Di sini kita akan buat full, teman-teman. Jadi tidak ada header dan footernya ya. Nah, kemudian teman-teman scroll ke bawah di bagian tata letak halaman. Silakan teman-teman atur di Elementor Canvas. Oke, merefresh ya, teman-teman klik perbarui. Nah, berikutnya kita klik langsung teman-teman di sini. Ya. Lalu klik dua kolom, kita akan langsung gunakan dua kolom. Di sini lebarnya secara default sudah diatur ya, 1140 pixel. Dan tingginya kita atur ke VH. Saya akan gunakan VH, lalu saya buat 90. Nah, jadi nanti kontennya berada di sini ya, baik lebar maupun tingginya. Oke, sekarang kita klik di sini. Ini namanya container ya, bukan section karena kita pakai container. Lalu klik ke gaya atau style. Nah, di sini teman-teman bisa atur di bagian backgroundnya sesuai keinginan. Sebagai contoh, saya masukkan warna seperti ini ya. Apa ya, agak abu-abu ya. Oke, berikutnya teman-teman kita bisa klik di sini,
ke bagian widget, kita masukkan tajuk atau heading. Klik kiri tahan ya, diseret ya, atau drag and drop. Nah, di sini teman-teman kita bisa atur teksnya ya. Misalnya mungkin saya akan langsung siapkan teman-teman. Nah, misalnya seperti ini ya. Oke, lalu ke bagian gaya kita atur warna teksnya. Di sini saya akan buat hitam. Nah, berikutnya kita kembali ke widget. Kita masukkan text editor atau penyunting teks ke sini teman-teman. Nah, nanti seperti ini ya. Teksnya teman-teman bisa sesuaikan kontennya. Saya biarkan default seperti ini. Lalu kita kembali ke widget. Kita masukkan di sini namanya button atau tombol. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita bisa atur di sini teksnya jadi seperti ini. Hubungi kami gitu misalnya. Nah, linknya nanti teman-teman bisa inputkan mungkin link WhatsApp-nya atau link sosial media teman-teman ya. Di sini saya akan kosongkan. Berikutnya teman-teman kita bisa atur di ukuran ini, saya buat sedang. Kemudian ke gaya. Di sini kita atur ya, saya akan atur untuk background dari buttonnya teman-teman. Nah, teman-teman bisa pilih warna yang diinginkan. Saya akan masukkan warna seperti ini. Oke, lalu kita akan atur teman-teman untuk konten ini berada di tengah. Kita klik di bagian kontainernya teman-teman. Lalu ke bagian layout atau tata letak. Nah, di sini sekarang kalau teman-teman pakai kontainer itu untuk settingannya seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa pelajari satu persatu. Sebagai contoh misalnya teman-teman atur di bagian directionnya. Nah, seperti ini ya. Oke, lalu misalnya di sini ada justify. Oke, di sini kita akan atur align itemnya teman-teman jadi tengah. Nah, jadi ada di sini ya. Kalau teman-teman ingin atur di bawah, berarti pilih N atau rentangkan. Nah, seperti ini. Saya akan atur tengah ya teman-teman. Jadi kontennya ada di tengah dari kontainernya. Berikutnya teman-teman klik di sini. Oke. Lalu masukkan gambar atau image. Nah, di sini teman-teman pilih gambar, bisa pilih berkas ya. Di sini saya akan langsung tarik filenya ke sini teman-teman. Oke. Lalu kita bisa pilih. Nah, sekarang seperti ini ya. Kemudian kita bisa ke gaya. Di sini ke bagian radius batas atau border radius saya buat 100 pixel. 100 px ya atau pixel. Nah, gambarnya seperti ini ya bentuknya. Oke, coba perbarui teman-teman. Nah, sekarang kalau kita refresh di sini. Nah, maka tampilannya sekarang seperti ini ya teman-teman untuk section hero dari landing page yang kita buat. Berikutnya teman-teman kita akan tambahkan section berikutnya ya, yaitu untuk sekilas tentang perusahaan ataupun sekilas tentang usaha yang teman-teman miliki. Oke, di sini kita kembali ke dalam page buildernya. Di sini teman-teman sebagai contoh kita langsung pilih dua kolom lagi untuk kontainernya ya. Kemudian untuk lebarnya saya akan buat 1000 pixel, 1000 px ya. Nah, jadi nanti kontennya ada di sini. Lalu ke bagian lanjutan teman-teman. Nah, kita atur di bagian marginnya jadi persen. Kita matikan link margin, margin atas jadi 5. Nah, jadi ada jarak seperti ini. Lalu padding. Dan aktifkan link padding, kita buat persen. Padding atas mungkin 3 dan bawahnya 8. Nah, jadi nanti kontennya ada di sini ya. Oke. Sekarang kita klik di bagian sini teman-teman. Lalu masukkan gambar. Pilih gambar. Nah, teman-teman bisa unggah berkas dan pilih berkas. Saya akan langsung tarik file teman-teman ke sini. Oke, seperti ini. Lalu kita bisa klik pilih. Nah, sekarang gambarnya seperti ini ya. Teman-teman bisa klik perbarui dulu. Lalu kita bisa ke bagian gaya teman-teman, ke bagian radius batas. Matikan linknya ya, kita buat persen. Atas saya buat 9. Nah, jadi seperti ini. Lalu bawahnya 1.
Nah, jadi seperti ini ya, teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Selanjutnya kita bisa copy saja teman-teman yang ini ya. Nah, kita masukkan ke sini atau kita buat manual, teman-teman bisa klik di sini lalu masukkan tajuk. Oke, lalu untuk teksnya teman-teman bisa input di sini. Nah, misalnya seperti ini ya, mengenal sekilas tentang kami gitu misalnya. Oke, lalu kita tambahkan lagi oke, kita atur dulu stylenya di bagian gaya. Kita atur warna teksnya jadi hitam. Nah, sekarang kalau teman-teman mau copy ini bisa nih untuk apa namanya text editor atau penyunting teks ya. Klik kanan salin, lalu klik kanan di sini dan teman-teman bisa tempel atau paste. Nah, nanti kontennya teman-teman bisa tambah sendiri di sini ya. Nah, misalnya seperti ini kontennya ya. Oke, lalu teman-teman bisa perbarui dulu. Kemudian kita bisa klik di bagian kontainer teman-teman. Jadi kita akan atur kontennya berada di tengah. Oke, teman-teman klik di bagian kontainer, ke bagian data letak. Di sini kita atur di bagian alignment item. Nah, seperti ini ya. Kalau teman-teman ingin atur yang lainnya silahkan di sini. Saya akan biarkan default seperti ini ya, teman-teman. Oke. Berikutnya kita bisa klik di bagian sini. Kemudian kelanjutan, teman-teman. Kita atur di sini marginnya jadi persen, matikan link margin. Margin kiri 2%. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, lalu perbarui. Sekarang teman-teman coba refresh. Kita scroll ke bawah, teman-teman. Nah, sekarang desainnya seperti ini ya. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita akan menambahkan section baru lagi ya. Yaitu section kenapa harus kami atau section alasan kenapa sih harus membeli produk di tempat teman-teman atau menggunakan jasa teman-teman dan yang lainnya ya. Oke, di sini teman-teman kita bisa tambahkan sebuah kontainer. Nah, di sini kita pilih satu kolom, teman-teman. Seperti ini ya. Kita bisa perbarui dulu. Berikutnya teman-teman ke bagian gaya. Di sini kita bisa atur background tipenya. Teman-teman bisa pilih warna yang diinginkan. Saya akan masukkan warna seperti ini. Nah, lalu teman-teman bisa kembali ke widget, masukkan tajuk atau heading. Nah, di sini kita ketikkan ya, kenapa harus kami gitu ya. Oke, lalu pilih rata tengah teman-teman, ke bagian gaya kita. Dan atur warna teksnya di sini jadi hitam. Nah, seperti ini ya. Oke, kita klik di bagian kontainer, teman-teman. Lalu kelanjutan, di sini kita atur paddingnya. Kita buat persen, lalu kita matikan linknya. Padding atas kita buat 6 dan bawah 6. Nah, jadi nanti kontennya di sini ya. Berikutnya, teman-teman kembali ke widget. Di sini masukkan kontainer. Oke, lalu kontainernya ini kita coba duplikat, teman-teman. Klik kanan di sini dan gandakan. Di sini, teman-teman, kita bisa klik ya. Kemudian kita cari namanya image box atau kotak gambar ya. Lalu teman-teman bisa masukkan ke dalam kontainernya. Lalu kita klik kanan dan gandakan. Nah, nanti seperti ini. Oh ya, yang bawah ini teman-teman hapus berarti ya. Klik kanan hapus ya kontainer yang bawah. Nah, jadi seperti ini. Jadi pastikan coba kita klik kanan lagi, gandakan. Nah, ada 3 kotak gambar ya atau image box. Nah, teman-teman pastikan di bagian kontainernya di sini ya. Itu direksinya seperti ini. Ini ya. Nah, kalau teman-teman mungkin nanti tampilannya nggak seperti ini, silahkan diatur di direksinya ya. Nah, seperti ini ya. Oke, saya akan pilih ini ya.
Jadi horizontal untuk directionnya. Justify content, saya pilih start. Oke, start semua ya teman-teman. Nah seperti ini. Berikutnya kita akan atur untuk kontennya berarti ya. Jadi klik di sini teman-teman. Nah pilih gambar. Oke, lalu teman-teman bisa unggah berkas dan pilih berkas. Saya akan langsung tarik teman-teman filenya. Ini ya. Pilih. Nah misalnya yang pertama ini kita ubah di bagian judul jadi layanan terbaik gitu ya. Kemudian untuk deskripsinya teman-teman bisa atur sendiri. Saya biarkan default seperti ini. Lalu ke gaya teman-teman. Nah kita atur di bagian konten. Saya akan atur di bagian judul jadi warna hitam. Oke. Klik kanan di sini. Lalu salin. Klik kanan di sini dan tempel gambar, tempel gaya atau paste style. Nah, lalu teman-teman klik di sini, pilih gambar. Teman-teman bisa unggah berkas. Di sini saya langsung siapkan ke sini teman-teman filenya. Nah, kita ubah di sini misalnya jadi garansi gitu ya. Nah, berikutnya klik kanan di sini, lalu tempel gaya. Klik, pilih gambar. Nah kita bisa masukkan file. Misalnya ini ya. Pilih. Lalu di bagian judul kita ubah jadi harga terjangkau. Gitu ya misalnya. Nah sekarang teman-teman bisa perbarui dulu di sini. Lalu teman-teman bisa klik di bagian icon box-nya. Image box-nya, kelanjutan. Di sini ke bagian latar teman-teman atau background. Nah, kita atur di sini ya. Kita atur warnanya putih. Lalu batas ya. Kita atur di sini box shadow-nya. Teman-teman bisa sesuaikan. Saya buat warnanya seperti ini, lalu keburamannya 23. Nah berikutnya konten ini dengan yang membungkus ini kan terlalu mepet ya. Kita atur di bagian tata letak ya. Kita atur paddingnya 20 pixel. Nah nanti seperti ini. Nah sekarang tinggal teman-teman klik kanan di sini, lalu salin, klik kanan dan tempel gaya atau paste style. Nah seperti ini ya. Berikutnya misalnya di bawahnya lagi teman-teman ingin menambahkan kontainer berikutnya, teman-teman tinggal duplikat saja kontainer yang ini, klik kanan dan gandakan. Nah nanti ke bawah seperti ini, baru teman-teman ganti kontennya ya, seperti tadi. Oke. Sekarang coba kita klik perbarui teman-teman. Nah sekarang kalau kita refresh di sini, kita lihat dari atas tampilannya. Nah sekarang sudah jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu untuk section kali ini. Berikutnya teman-teman, kita akan menambahkan section untuk layanan yang kita miliki ya. Oke, jadi di sini kita kembali ke page builder-nya. Kita klik sebuah kontainer baru ya, kita tambahkan. Lalu pilih satu kolom teman-teman ya di sini. Oke, lalu kita klik di sini, masukkan tajuk atau heading. Nah, untuk judulnya kita bisa masukkan layanan kami gitu ya. Lalu pilih rata tengah teman-teman. Oke, di sini ke gaya kita atur teksnya jadi hitam. Lalu teman-teman bisa ke bagian lanjutan ya. Marginnya kita buat persen, matikan link margin. Margin atas 3%. Oke, berikutnya kita tambahkan sebuah kontainer baru teman-teman di bawahnya ya. Oke, lalu kita atur di sini jadi ya mungkin kita langsung pilih yang 3 kolom, 2 kolom ya adanya di sini teman-teman. Kemudian klik kanan dan gandakan ya. Nah, jadi sekarang ada 3 kolom seperti ini. Lalu teman-teman bisa klik di sini. Kita masukkan tajuk atau heading. Nah, kita atur teman-teman di sini. Di sini yang pertama misalnya nama layanan teman-teman yang pertama, misalnya perbaikan mesin gitu ya. Kemudian
kita bisa atur di rata tengah, lalu ke gaya teman-teman. Nah ini warna teksnya kita buat hitam. Kemudian di bagian penulisan kita atur 19 ya untuk size-nya atau ukurannya. Kemudian ke bagian widget, masukkan gambar teman-teman ke sini. Pilih gambar dan unggah berkas, pilih berkas. Sebagai contoh di sini saya langsung tarik filenya ke sini teman-teman. Pilih. Nah, seperti ini ya. Berikutnya kita atur di bagian gaya. Ini gambarnya mungkin terlalu besar. Kita atur di sini jadi 48 mungkin ya untuk lebarnya. Lalu teman-teman klik di sini. Nah, kita masukkan penyunting teks atau text editor. Ini teman-teman bisa anggap sebagai deskripsi dari layanan yang teman-teman miliki gitu ya. Nah, lalu kita coba ke bagian gaya, berarti teman-teman di sini pilih rata tengah. Nah, nanti seperti ini ya. Oke, berikutnya kita bisa kembali ke sini, masukkan tajuk. Nah, berikutnya kita bisa masukkan di sini adalah untuk harga yang teman-teman masukkan untuk layanan yang pertama ini ya. Misalnya harganya 1.500.000. Ini contoh saja ya, teman-teman. Lalu rata tengah. Lalu ke bagian gaya, teman-teman. Di sini pilih warna hitam. Lalu ke penulisan, kita atur size-nya 25. Oke, lalu ke bagian lanjutan. Di sini margin teman-teman. Kita matikan linknya, kita buat persen. Nah, kita buat 6, tapi depannya kasih minus. Nah, jadi seperti ini ya, min 6. Berikutnya kita copy saja link ini teman-teman. Klik kanan salin, button ya atau tombolnya. Lalu teman-teman ke sini, klik kanan dan tempel atau paste. Nah, ini teman-teman ubah misalnya jadi kontak kami gitu ya, atau pesan sekarang atau yang lainnya. Nah, nanti untuk linknya teman-teman silahkan input di sini, mungkin link WhatsApp teman-teman atau link sosial medianya seperti itu ya. Perataan pilih rata tengah. Nah, jadi seperti ini. Sekarang teman-teman bisa klik perbarui. Selanjutnya teman-teman klik di bagian kontainer ini, lalu ke gaya, ke bagian batas atau border. Di bagian border type pilih solid dan masukkan angka 1, lalu teman-teman bisa masukkan warna yang diinginkan. Lalu kelanjutan teman-teman. Nah, kita atur di sini jadi persen marginnya, lalu kita buat 1%. Nah, sekarang teman-teman klik kanan dan digandakan di bagian kontainernya ya. Lalu kontainer yang berikutnya klik kanan dan teman-teman hapus. Nah, seperti ini, lalu klik perbarui teman-teman. Oke, berikutnya teman-teman coba refresh. Nah, sekarang seperti ini. Tinggal teman-teman ganti di sini, misalnya layanan berikutnya adalah cuci mobil gitu misalnya ya. Cuci mobil. Nah, harganya teman-teman bisa input berapa di sini. Misalnya harganya 250.000 misalnya ya. Lalu teman-teman bisa masukkan link kontaknya. Nah, gambarnya bisa diubah. Pilih gambar, misalnya gambar ini ya. Nah, misalnya ini. Lalu berikutnya kita ubah, misalnya di sini jadi service body mobil gitu ya. Lalu ini teman-teman bisa klik, pilih gambar. Nah, teman-teman bisa masukkan gambar berikutnya ya. Oke, pilih. Nanti seperti ini. Harganya berapa? Misalnya harganya di sini jadi 1.200.000 gitu ya. Perbarui. Oke, sekarang teman-teman refresh lagi. Nah, sekarang sudah berubah ya. Kita lihat dari atas. Sip, maka tampilan dari section layanan kami sekarang sudah jadi teman-teman ya, seperti ini.
Selanjutnya teman-teman, kita akan menambahkan section testimoni ya di bawahnya, di bawah section layanan kami. Nah teman-teman kembali ke sini ke buildernya ya. Oke, lalu kita bisa tambahkan sebuah kontainer teman-teman di sini. Pilih satu kolom ya. Oke, lalu kita bisa atur di sini untuk gayanya teman-teman. Di bagian lebar ini kita atur dulu jadi 900 ya. Nanti kontennya ada di sini berarti. Lalu ke gaya di sini teman-teman, kita bisa atur untuk background type-nya. Nah, teman-teman bisa atur warna sesuai keinginan. Saya pilih seperti ini ya. Nah, lalu teman-teman bisa atur lagi di bagian lanjutan. Kita atur padding. Kita matikan link paddingnya. Kita buat persen teman-teman. Padding atas 6% dan bawah 5%. Nah, jadi nanti kontennya teman-teman ada di sini. Oh ya, marginnya mungkin kita kasih di sini, kita buat persen ya. Matikan linknya. Mungkin 4% lah. Atau 5 ya. Jadi nanti di sini kontennya. Oke, sekarang teman-teman kita bisa ke bagian tajuk dulu, ke widget ya maksudnya. Kita input teman-teman tajuk ya atau headingnya. Nah, di sini kita ubah jadi testimoni. Pilih rata tengah teman-teman. Ke gaya, kita atur warna teksnya jadi hitam. Oke, seperti ini ya. Nah, berikutnya kita bisa masukkan di sini teman-teman, yaitu kontainer ya. Nah, di sini. Oke, berarti teman-teman cari di sini namanya testimoni. Nah, ini ya. Masukkan ke sini. Nah, berikutnya teman-teman duplikat ini ya, klik kanan dan gandakan. Nah, jadi nanti kontennya ada di sini ya, di tengah seperti ini. Oke. Nah, teman-teman bisa atur di sini, klik. Mungkin ini kita hapus dulu, klik kanan dan hapus. Nanti kita bisa duplikat sekaligus teman-teman, klik. Nah, di sini konten testimoni teman-teman bisa sesuaikan, pilih gambar. Misalnya saya pakai gambar yang sudah ada, pilih. Nah, seperti ini ya, namanya dan lainnya saya biarkan default. Saya ke bagian konten misalnya. Nah, di sini teman-teman bisa atur nanti untuk warna konten, gambar, nama dan judul. Saya akan atur di bagian konten, teksnya jadi hitam misalnya. Lalu ke bagian penulisan, size-nya mungkin saya buat lebih kecil teman-teman. Ke konten lagi. Ini kita tambah konten mungkin ya. Nah, seperti ini ya. Oke, kita perbarui dulu teman-teman. Lalu setelah diklik di sini teman-teman, kita ke bagian lanjutan. Di sini kita atur di bagian latar, backgroundnya ya, putih. Lalu ke batas, box shadow. Nah, teman-teman bisa atur sendiri untuk warna box shadow. Lalu ada settingan yang lainnya ya. Saya buat di sini untuk keburamannya 23. Oke, lalu ke bagian tata letak. Nah, ini kita atur paddingnya jadi 10 pixel. Nah, seperti ini ya teman-teman. Baru kita duplikat, klik kanan di sini dan gandakan. Nah, seperti ini ya. Baru nanti teman-teman bisa ganti konten dari testimoninya ini ya. Diklik, lalu nanti teman-teman bisa ubah konten, gambar, lalu nama dan judulnya di sini ya. Coba kita perbarui teman-teman. Lalu kita refresh. Kita coba scroll dari atas. Nah, sekarang sudah muncul ya section testimoninya di sini seperti ini ya, teman-teman. Oke, teman-teman semuanya, sekarang kita akan masuk ke bagian terakhir atau tahap terakhir dari desain landing page yang kita buat kali ini menggunakan Flexbox container. Nah, di sini atau di bagian terakhir ini teman-teman, kita akan membuat sebuah section lagi ya. Di sini namanya section untuk FAQ atau kurang lebih untuk pertanyaan apa saja sih yang kira-kira sering diajukan oleh pengunjung website ataupun calon customer misalnya ya. Oke, di sini teman-teman kita langsung tambahkan sebuah kontainer, pilih satu kolom ya. Nah, kemudian kita akan atur di bagian
sini teman-teman di bagian lanjutan. Oke, paddingnya ya. Padding atas kita buat persen dulu teman-teman. Nah, di sini kita masukkan 6%. Atas bawah 6% ya. Nah, berikutnya teman-teman klik di sini. Masukkan tajuk atau heading. Nah, kita kasih nama teksnya ya teman-teman. Di sini misalnya FAQ gitu ya. Lalu pilih rata tengah. Nah, berikutnya teman-teman bisa ke bagian gaya, atur warna teks jadi hitam. Oke, lalu teman-teman kembali ke widget, cari di sini namanya akordeon ya. Nah, ini masukkan ke sini. Nah, sekarang teman-teman bisa masukkan pertanyaan ya. Jadi pertanyaan lalu jawaban langsung di sini. Ini saya contohkan satu saja ya yang terkait dengan produk teman-teman mungkin ya. Jadi misalnya seperti ini. Berapa lama layanan servis mobil gitu ya misalnya. Nah, di sini kita langsung berikan jawaban teman-teman. Misalnya seperti ini. Tergantung gitu ya, tergantung dengan jenis perbaikan yang dikerjakan. Umumnya 3 sampai 20 hari gitu ya misalnya. Nah, lalu teman-teman bisa buat pertanyaan yang lainnya. Nah, ini karena sebagai contoh saja saya buat satu ya. Nah, yang lainnya ini saya akan duplikat saja. Oke. Lalu misalnya di sini teman-teman ingin ada dua kolom teman-teman ya. Berarti kita klik kanan di sini dan gandakan ya. Nah, jadi ini sekarang sudah ada 2 FAQ terpisah. Nah, kita akan buat jadi 2 kolom. Berarti teman-teman ke bagian Oke, berarti di sini teman-teman klik dulu di widgetnya. Kita masukkan kontainer teman-teman di bawah FAQ. Nah, seperti ini. Baru ini teman-teman tarik ke dalam kontainernya. Nah, oke, ini juga masukkan teman-teman ke dalam kontainer. Nah, sekarang teman-teman klik di bagian kontainernya. Ke bagian tata letak, direksinya kita pilih yang ini. Nah, jadi sekarang sudah ada 2 kolom. Jadi kalau teman-teman ingin mengatur misalnya 3 kolom atau yang lainnya, teman-teman buat dulu untuk kontainernya ya, baru nanti teman-teman atur untuk konten yang lainnya di sini ya. Oke, di sini saya klik lagi direksi ya. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman bisa atur untuk settingan yang lainnya di sini ya. Tinggal teman-teman sesuaikan. Oke, sebagai contoh saya akan buat 2 kolom seperti ini saja. Nah, sekarang teman-teman tinggal perbarui, lalu coba kita refresh. Oke, kita scroll dari atas teman-teman. Nah, tampilannya sekarang seperti ini ya. Oke, yang terakhir teman-teman kita akan hapus untuk button scroll ke atasnya ini ya. Berarti teman-teman kembali ke dalam dashboard website ya. Teman-teman silakan akses websitenya, dashboard web. Lalu ke bagian tampilan dan sesuaikan. Nah, berikutnya teman-teman bisa ke dalam global. Lalu di sini pilih gulir ke atas ya. Yang ini silakan teman-teman klik. Lalu di sini kita klik disable. Oke, setelah di disable teman-teman bisa terbitkan. Kita close, kita coba refresh teman-teman. Kita coba lihat dari atas. Nah, di sini untuk button scroll ke atasnya sudah hilang ya, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu untuk materi kali ini di dalam pembuatan landing page menggunakan fitur terbaru dari Elementor, yaitu Flexbox Container. Dan jika teman-teman ada request video lainnya yang ingin dibuat, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, sampai di sini dan terima kasih.